Shalom, selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada pagi hari ini saya akan berbagi SSP dan kali ini materinya diperuntukkan bukan hanya untuk kita para sahabat yang ada di MTRC Advance, tetapi juga kepada banyak orang. Materi kali ini lebih umum. Topiknya adalah dosa bohong. Nah, dan seperti yang kemarin, pada hari Senin kemarin, saya sengaja tidak membuatkan video karena saya pikir bahwa materi yang saya sampaikan adalah lebih diperuntukkan kepada kita yang ada di MTRC Advance. Nah, tetapi pada VSSP kali ini saya muat di YouTube karena materi dan pesan dari VSSP ini akan berguna kepada banyak orang. Nah, tadi saya katakan bahwa topik kita pada kesempatan ini adalah dosa bohong. Sebetulnya tentang tema ini saya sudah terpikir untuk menyampaikannya beberapa hari yang lalu, bahkan pada minggu yang lalu gitu. Nah, saya sedang bawa dalam doa, saya sedang doakan, saya sedang prepare. Kemudian setelah mendengarkan RSSP modul daripada salah seorang sahabat kita, Burut, maka semakin kuat dorongannya bagi saya untuk menyampaikan topik ini, gitu ya. Nah, topik kita adalah dosa bohong. Jadi ketika mendengarkan RSSP modul dari Burut yang cukup singkat itu, ada keprihatinan yang terus timbul di dalam hati saya, gitu ya. Bagaimana Burut bersaksi tentang salah seorang temannya, gitu ya, teman satu gereja, teman pelayanan pula. Jadi statusnya bukan hanya orang Kristen biasa, bukan hanya jemaat biasa, tetapi pelayanan, dan dia adalah seorang pelayan, gitu ya. Itu yang kita dengarkan pada RSSP modul tersebut, gitu. Seorang pelayan tetapi masih bisa berbohong, gitu ya. Nah, lagi-lagi saya katakan kepada semuanya kita di sini bahwa saya tidak sedang menghakimi orang di sini, tetapi membuka fakta dan menyampaikan keprihatinan saya tentang fakta orang Kristen yang masih menganggap remeh dengan dosa bohong. Bahkan dengan tidak ada rasa bersalahnya melakukan kebohongan. Saya mau beritahu, dan rasanya bukan hanya saya seorang yang mengatakan akan hal ini, bahwa untuk alasan apapun bahwa kebohongan tidak dibenarkan. Ada orang yang berkata dosa, ada yang berkelik dengan berkata berbohong untuk kebaikan, atau bohong putih, gitu ya, atau bohong kecil, gitu. Nggak ada. Semuanya tetap dosa di hadapan Allah. Nah, kenapa ada orang Kristen, bahkan banyak, bukan cuma orang Kristen, bahkan pelayan, seperti contoh tadi. Nah, sekali lagi saya katakan, kita tidak sedang menghakimi orang itu, gitu ya. Tetapi apa yang dilakukan orang tersebut menggambarkan daripada perilaku
orang Kristen kebanyakan gitu. Firman Tuhan berkata di Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Efesus 4 ayat 25 berkata bahwa karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang akan yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Nah, kenapa kemudian banyak orang Kristen, bahkan pelayan Tuhan, mereka masih berbohong untuk alasan apapun itu? Kenapa itu terjadi? Karena mereka tidak mengerti hukum Tuhan. Orang bisa saja rajin ke gereja. Orang bisa saja aktif pelayanan. Bahkan orang bisa saja melayani di mimbar. Tetapi tetap melakukan dosa ini. Berbohong gitu ya. Berbohong untuk cari aman. Berbohong untuk menutupi kesalahan. Berbohong supaya tidak ada masalah. Berbohong supaya tidak rugi gitu ya. Apapun masalahnya, apapun alasannya, bohong tetaplah dosa. Firman Tuhan berkata bahwa iblislah, ketika itu Tuhan berkata bahwa iblislah menjadi bapamu, karena dia adalah bapa segala dusta gitu. Kita tahu bahwa lawannya Tuhan adalah Lucifer, si jahat, yang mengajarkan orang berbagai kejahatan. Salah satunya adalah ketidakjujuran, yaitu atau kebohongan gitu ya. Nah, ini kan kemudian menjadi keprihatinan kita yang mendengarkan SSP Burut gitu ya. Tidak hanya satu dari para sahabat yang kemudian menyatakan keprihatinannya pada SK tentang perilaku seorang yang berpredikat hamba Tuhan yang melakukan kebohongan gitu ya terhadap temannya sendiri gitu. Nah, yang saya mau katakan kepada setiap orang yang mendengarkan SSP ini gitu ya, bahwa fakta ini banyak ditemukan dalam kehidupan orang Kristen. Fakta ini banyak ditemukan dalam kehidupan orang Kristen, bukan hanya jemaat biasa, tetapi juga para pelayan Tuhan, bahkan orang yang sudah memberitakan firman di dalam mimbar. Nah, inilah yang merupakan keprihatinan daripada pelayanan TRC, The Rapture Church, karena fakta yang seperti ini, yang dimana orang bisa saja rajin ke gereja, mereka aktif pelayanan, sekalipun kelihatannya baik gitu ya, bahkan rajin pelayanan, tetapi kalau tetap menyimpan dosa gitu ya, entah itu dosa bohong atau dosa yang juga dianggap lazim, misalnya tentang onani dan masturbasi misalnya. Ini maafkan saya tidak sedang bermaksud berkata yang tidak pantas, tetapi ini dianggap orang Kristen juga hal yang biasa gitu ya. Nah, termasuk juga berbohong gitu ya. Nah, tetapi gini, orang-orang ini tetap rajin ke gereja gitu ya, bahkan fanatik agama, bahkan ada pelayanan. Seperti pada kesaksian yang kemarin bisa saya bagikan kan, ada kelompok anak-anak muda yang tetap melayani di altar, tetapi kemudian mereka melakukan berbagai dosa perzinahan, onani, masturbasi. Nah, itu dianggap oleh kebanyakan orang, termasuk orang Kristen, bukan dosa. Termasuk dosa bohong ini gitu. Tetapi melalui firman Tuhan yang dituliskan di Matius 5 ayat 37 tadi, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Lalu kemudian di Efesus 4 ayat 25 tadi berkata bahwa karena itu berkatalah benar, karena itu buanglah dusta, dan berkatalah benar seorang akan yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ini adalah perintah Tuhan. Ini adalah perintah Tuhan yang juga harus ditaati gitu ya. Nah, ini kan menjadi keprihatinan kita gitu ya. Ada seorang, bahkan dia sahabat Bu Ruth gitu ya, sahabatnya, orang kenal baik gitu ya, dekat dengan Bu Ruth, tetapi bisa berbohong, pelayanan gitu. Nah, ini yang kami coba bongkar gitu ya. Tadi saya berangkat daripada
kesaksian seorang sahabat setia saya yang ada di MTRC Advance. Nah, ini yang saya pengen bongkar kepada setiap orang Kristen yang saya bisa jangkau lewat pelayanan sosial media, baik di TRM Group, baik di akun pribadi saya maupun TRC Channel di YouTube gitu ya. Kenapa kok masih ada kenapa ada pelayanan ini gitu ya? Kenapa pelayanan ini ada? Itu adalah untuk meluruskan praktek kekristenan yang salah. Jadi kalau kita perhatikan gitu ya, mungkin ada orang yang berpikir, kenapa sih orang ini masih membuat pelayanan yang baru gitu ya? Kenapa sih kok masih ada pelayanan TRC? Apakah tidak cukup dengan gereja-gereja yang ada gitu ya? Entah gereja apapun mereknya, apapun denominasinya, apakah itu gereja kecil terutama gereja besar gitu ya? Kenapa kok kayaknya itu belum memuaskan hati saya gitu ya? Memuaskan hati para sahabat saya yang sudah menangkap visi. Karena kita melihat praktek ini, orang bisa saja pergi ke gereja, orang bisa rajin ke gereja, bahkan pelayanan, membagikan firman Tuhan di mimbar, bahkan terkesan orang yang baik, berkarakter yang baik. Tetapi kalau orang ini kemudian melakukan berbagai dosa yang tertulis dalam firman Tuhan, maka bagi kami itu adalah perlu diluruskan. Yakobus 2 ayat 10 berkata bahwa jika ada yang berkata menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, maka ia bersalah terhadap seluruhnya. Ada kesimpulan dari ayat ini, tetapi sesungguhnya bukan cuma ayat ini saja. Ada banyak ayat firman Tuhan yang menegaskan bahwa kalau mau taat, sekalian harus taat semuanya. Tidak perlu menjadi pelanggar hukum atas banyak perintah Tuhan. Hanya satu saja, itu sudah cukup menjadi alasan bagi seseorang menjadi pendosa. Dan Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa adalah maut. Inilah tujuan daripada pelayanan TRC. Kami ingin datang dengan misi yang bukan merasa paling benar, tetapi menyempurnakan pelayanan yang sebelumnya ada. Kami tidak setuju ketika orang kemudian berbohong untuk alasan apapun. Apakah bohong kecil, apakah bohong putih, apapun bentuknya gitu ya. Termasuk dosa-dosa yang ada di dalam Alkitab, kami menentang itu karena firman Tuhan memerintahkan untuk kita hidup kudus. Ada Imamat 19 ayat 2, ada Ibrani 14 ayat Ibrani 12 ayat 14, ada kemudian 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Di situ semuanya memerintahkan bahwa orang Kristen harus hidup di dalam kekudusan. Kekudusan hanya bisa akan dicapai ketika seseorang menjadi pelaku firman Tuhan. Mereka menundukkan dirinya pada kebenaran firman Tuhan. Nah, melalui kesaksian sahabat kami tadi, bahwa ada seorang temannya yang konon pelayan Tuhan tetapi membohongi dirinya gitu ya. Nah, sementara firman Tuhan berkata seperti Matius 5 ayat 37 tadi berkata bahwa jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, katakan tidak gitu. Apa yang lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Itu berarti bahwa ketika seseorang kemudian melakukan kebohongan, ia sedang melakukan kejahatan. Ia sedang melakukan kehendak daripada si jahat yang tentunya bertentangan dengan firman Tuhan. Orang yang berbohong itu sama dengan melakukan kejahatan karena dia melakukan ide, karena dia melakukan perilaku daripada si jahat gitu. Tadi juga saya sudah katakan di Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang akan yang lain karena kita adalah sesama anggota gitu. Nah, pada kesempatan ini dari tadi saya katakan di awal video bahwa sebetulnya saya sudah terdorong untuk membuat video yang umum yang bisa dinikmati dan menjadi pelajaran untuk banyak orang gitu ya.
Nah, kemudian diteguhkan dengan kesaksian salah seorang sahabat kami, bagaimana dia bersaksi temannya sendiri yang dekat dengan dia berbohong tentang sesuatu terhadap dirinya gitu ya. Bagi kami itu kami sudah bisa tahu bahwa itu adalah dosa gitu. Karena kami membaca firman Tuhan. Dan bagi Anda yang mendengarkan video saya baik di TRM Group maupun di TRC Channel di YouTube, saya mau beritahu bahwa berdasarkan catatan firman Tuhan yang kami baca di Mazmur 5 ayat 7 berkata bahwa engkau membinasakan orang yang berkata bohong. Engkau di sini adalah Tuhan. Engkau membinasakan orang yang berkata bohong. Tuhan jijik kepada penumpah darah dan penipu. Jadi Tuhan membinasakan setiap orang yang berkata bohong. Di Wahyu 21 ayat 8 di sana juga dituliskan bahwa semua pembohong, semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala dengan api dan belerang. Nah, ada orang yang mengartikan ini pembohong adalah orang yang memang tahu firman Tuhan tetapi menipu dirinya sendiri dan tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Tetapi pemahaman yang saya dapatkan adalah semua pendusta, berarti apapun bentuknya, apapun bentuk ketidakjujurannya, ketidakkonsistenannya, kemudian juga tidak memiliki integritas hati, termasuk juga kebohongan secara verbal. Saya percaya bahwa mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala oleh api dan belerang. Nah, ini yang saya mau peringatkan kepada Anda. Mungkin selama ini sudah merasa cukup aman ketika rajin ke gereja, ketika melakukan pelayanan, ketika rajin mendengarkan khotbah yang sekarang memang sudah semakin banyak di sosial media. Tetapi saya mau beritahu, kalau kita tidak menjadi pelaku atasnya, kalau kita masih suka bohong, kita melakukan dosa-dosa saya katakan di sini yang umum gitu ya, yang ketidakjujuran, gak jujur sama dengan bohong gitu. Mungkin dosa onani, masturbasi, melihat hal yang porno gitu ya, hal yang tidak pantas, yang menurut kebanyakan orang itu fine gitu ya. Saya mau beritahu bahwa tidak perlu menjadi pembunuh, tidak perlu berzinah dengan suami atau istri orang lain, gak perlu menjadi pelakor gitu misalnya, gak perlu merampok, gak perlu melakukan pembunuhan berencana gitu ya. Salah satu dari dosa yang mungkin kebanyakan orang anggap kecil saja, itu sudah cukup menjadi alasan bagi seseorang akan dibinasakan oleh Tuhan. Tadi Mazmur 5 ayat 7 berkata bahwa engkau membinasakan orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Nah, andaikan saja orang Kristen mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Andaikan saja mereka bertekun dalam pembacaan firman Tuhan. Tentu mereka tahu bahwa ini adalah dosa. Tetapi faktanya orang Kristen hanya merasa aman, cukup ke gereja, cukup pelayanan gitu ya. Merasa sudah oke. Saya mau katakan salah cara praktek kekristenan seperti itu. Dengarkan khotbah gitu ya, itu baik. Tetapi yang paling utama untuk orang kemudian membangun kekristenannya adalah bagaimana dia menjadi pembaca firman Tuhan. Dia harus membaca firman Tuhan seperti seperti tadi saya belajar untuk menghafalkan firman Tuhan supaya saya ingat, saya renungkan, dan itu akan memperingatkan saya untuk berkata-kata, untuk berpikir, dan juga berperilaku. Nah, saya sampaikan pada kesempatan ini kepada orang-orang di luar dari MTRC Advance, Anda yang menyaksikan video saya di TRM Group dan juga di YouTube channel, ataupun nanti kalau Anda menyaksikannya di akun pribadi saya atau bahkan setelah dibagikan oleh para sahabat saya, ketahuilah bahwa sekalipun Anda rajin ke gereja, Anda rajin pelayanan, bahkan membagikan firman Tuhan. Siapa tahu ada orang yang mendengarkan video saya adalah orang yang sudah bagi firman Tuhan. Tetapi kalau ada dosa bohong,
masih suka berdusta untuk alasan apapun supaya nggak terjadi masalah lah, supaya kemudian orang nggak marah lah, atau dosa apapun itu, saya mau beritahu, sekalipun Anda rajin ke gereja, sekalipun Anda pelayanan, bahkan bagi firman Tuhan, kalau engkau tidak menjaga perkataanmu, tidak menjaga kejujuran dan masih suka bohong, saya yakin berdasarkan firman Tuhan yang saya tahu bahwa engkau pasti dibinasakan oleh Tuhan. Dan tempat orang-orang yang berkata bohong, orang-orang yang berkata dusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala dengan api dan belerang. Nah, saya rasa bahwa inilah yang menjadi kegenapan dari Matius 22 ayat 14 yang berkata bahwa banyak orang yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya adalah orang-orang yang telah dipanggil. Tetapi kemudian hanya sedikit saja orang yang dipilih. Siapa itu? Yaitu mereka yang sungguh-sungguh menaati segala perintah Tuhan, yang hidup dalam kehendak Tuhan, yang mereka bergaul dengan firman Tuhan. Matius 7 ayat 21 sudah terlalu sering saya katakan bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, bagaimana supaya masuk ke dalam kerajaan surga? Harus menjadi pelaku firman Tuhan, termasuk menjaga perkataannya dari dosa bohong, apapun bentuknya, walaupun kelihatan itu untuk kebaikan. Saya ulangi, sekalipun kebohongan itu untuk kemudian tidak terjadi masalah, tidak terjadi pertengkaran gitu ya. Saya mau beritahu, itu hanya tipuan iblis yang membuat seolah-olah perbuatan itu benar. Tetapi saya mau beritahu, apapun dosanya, apapun dosa yang kita lakukan, entah itu dosa kecil, entah dosa putih yang untuk kebaikan, itu adalah tetap dosa. Dan upah dosa adalah maut. Nah, kiranya Anda kemudian semakin terbuka pikirannya, bagaimana menjalankan kekristenan yang benar. Jangan menjalankan kekristenanmu dengan hanya pergi ke gereja, berpuas diri dengan pergi sekali ke gereja setiap minggu gitu ya. Atau sudah merasa hebat ketika melayani. Bukan itu yang paling Tuhan kehendaki. Tetapi bagaimana kita menjadi penurut firman Tuhan. Saya sudah baca firman Tuhan berkali-kali. Yang Tuhan paling kehendaki, lebih daripada pelayanan, lebih daripada persembahan, adalah ketaatan. Bagaimana mempersembahkan hidup. Hidup ini harus dijalankan seturut dengan firman Tuhan. Perkataan, pikiran, hati kita, seluruh perbuatan kita harus dijalankan dengan firman Tuhan. Nah, kenapa kemudian kami mengerti tentang hal-hal ini? Karena kami menjalankan kehidupan kami seturut dengan firman Tuhan yang kami baca. Kami baca firman Tuhan dan kami menjadi pelaku atasnya. Karena itu, tadi saya katakan bahwa seperti di Wahyu 21 ayat 8 berkata bahwa semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Itu artinya kebinasaan gitu. Jadi jangan ketika mendengarkan peringatan seperti ini lalu no action gitu ya. Saya mau beritahu kenapa kekristenan saya berubah. Kenapa kekristenan orang-orang yang bersama dengan saya berubah. Seperti tadi saya katakan, kami menjadi peka. Gak usah terhadap dosa misalnya pencurian gitu ya, atau pembunuhan. Terhadap dosa kebohongan pun kami menjadi peka. Kenapa? Karena kami menjadi membaca firman Tuhan. Karena itu saya mau sampaikan kepada Anda bahwa kalau mau membangun kekristenan yang benar, yang akan membawa Anda ke surga. Tadi saya sudah katakan di Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil. Anda adalah orang yang dipanggil. Yang saya percaya adalah orang Kristen adalah orang yang dipanggil. Tetapi sedikit yang dipilih. Siapakah itu? Setara dengan Matius 7 ayat 21 tadi. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yang berseru kepada Tuhan adalah orang Kristen semuanya. Tetapi yang menjadi pelaku firman Tuhan. Jangan main-main dengan kekristenannya. Saya sudah sering katakan bahwa kekristenan itu identik dengan mengerjakan keselamatan jiwa. Karena itu setelah mendengarkan video saya ini, mulai berpikir. Jangan menjalankan kekristenan yang biasa. Keselamatanmu ditentukan oleh praktek hidup kekristenanmu, bukan ditentukan oleh gereja di mana engkau berada. Jangan berpikir bahwa kalau sudah gereja di tepuk tangan, gereja karismatik yang besar gitu ya, banyak jemaatnya, lantas berpikir bahwa ini sudah gereja paling benar gitu ya. Atau merasa bahwa
sudah rajin ke gereja gitu, sudah selesai urusannya. Enggak. Kekristenanmu ditentukan oleh praktek hidupmu sendiri. Dan keselamatanmu tidak ditentukan karena engkau memiliki gembala yang ternama gitu ya, yang hebat pelayanannya, itu tersendiri. Tetapi hidupmu, keselamatanmu itu ditentukan oleh praktek hidupmu sendiri. Maka karena itu, setiap kita harus mengerjakan keselamatan kita. Di Roma 2 ayat 12 berkata bahwa, hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Kita selamat bukan karena di tempat gereja kita beribadah, bukan karena hamba Tuhan yang menggembalakan kita orang ternama. Dia memang hebat mungkin. Tetapi apakah karena dia hamba Tuhan yang hebat lantas Anda menjadi orang hebat? Enggak. Keselamatan setiap orang dikerjakan oleh masing-masing kita sendiri. Karena itu kalau Anda berpikir bahwa perlu untuk mengubah praktek hidupmu, kami di dalam pelayanan ini menjalankan kekristenan dengan adanya pemuritan. Karena Tuhan Yesus berkata di Matius 28 ayat 18 sampai 19 berkata, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kami tahu dan kami telah buktikan bahwa orang Kristen yang akan bertumbuh, dia harus berada dalam discipleship, harus ada dalam pemuritan yang akan mendisiplinkan dia dalam pembacaan Alkitab dan juga berdoa. Kalau Anda kemudian mau mengubah praktek kehidupan Anda, lalu kemudian menjadi bagian daripada sedikit yang akan dipilih itu, bergabung bersama dengan kami, hubungi nomor WhatsApp yang kami sering muat di TRM Group, atau juga kalau Anda belum bergabung di dalam grup TRM, Anda bisa tuliskan komentar Anda pada komentar bagian video di TRC channel. Nanti kami akan respons. Dan sekali lagi saya katakan bahwa jangan mempertahankan kekristenan yang salah. Anda harus memulai kekristenan dengan bergaul dengan firman Tuhan, supaya Anda bisa tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang mesti dijauhi, apa yang mesti dilakukan, gitu ya. Nah, itu pesan saya kepada semua all viewers yang Anda bisa menyaksikan video saya di TRC channel. Dan saya mau kembali lagi sekarang kepada para sahabat saya yang di MTRC Advance. Nah, kembali saya mau tegaskan kepada kita, saya sekarang kembali kepada para sahabat terkasih di sini. Kita sudah saksikan, dengarkan bersama kesaksian Burut gitu ya. Bagaimana ternyata masih ada orang Kristen yang konon pelayanan masih melakukan dosa. Nah, ini kita tidak boleh diamkan saja. Ini menjadi tanggung jawab kita. Saya bersyukur dengan apa yang Tuhan kerjakan di dalam pelayanan ini. Kadang-kadang di satu sisi sepertinya Tuhan do nothing, tetapi sesungguhnya Tuhan sedang berproses di bagian lain. Saya sangat bersyukur dengan pertumbuhan Komsel TRC seperti yang di Medan kemarin. Saya sampai tanya kepada Bu Rani gitu ya. Ya Pak, saya bilang Pastor Ratna lah ya, sebuah kebanggaan gitu ya. Itu Komselnya itu sekalian ada acara yang lain ya gitu ya. Karena saya betul-betul nggak percaya kok bisa sampai seramai itu Komsel di Medan gitu ya, 20 orang gitu. Ya mungkin juga Bu Rani berpikir ya wajar saja, ini kayaknya Pak Atta nggak percaya banget deh gitu ya. Karena seorang Bu Rani bisa mengadakan Komsel di Medan dihadiri 20 orang gitu. Nah, betapa sukacitanya saya ketika modul-modul kita tentang kekudusan hidup, ketaatan total, tidak semua orang Kristen disamakan, hanya sedikit saja yang disamakan, itu kemudian diperdengarkan buat mereka. Dan itu benih akan terus bertumbuh. Nah, tadi saya katakan, praktek hidup teman daripada Burut itu tidak boleh kita hanya dengarkan. Tetapi kita harus menjadi prihatin dengan itu dan kita harus lakukan sesuatu gitu. Karena orang-orang seperti itu banyak di gereja-gereja. Gitu. Kita tidak bermaksud menghakimi mereka, tetapi menjadi tanggung jawab kita untuk datang kepada mereka, untuk
memberitahukan kekristenan yang benar harus didasarkan pada firman Tuhan. Terus kan itu Bu Ratna, Pastor Ratna gitu ya, di Medan gitu. Dan saya betul-betul bangga. Kemarin juga Bu Lini sangat antusias untuk mengundang teman-temannya di persekutuan lain untuk bergabung di Komsel Jakarta Tangerang. Tetapi karena saya cancel karena ada imbauan dari pemerintah untuk menjaga untuk melakukan kegiatan di rumah yang berkumpul begitu. Social distancing gitu. Kita juga harus menghargai kebijaksanaan pemerintah untuk adakan social distancing, dan saya cancel itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Bu Rani kemudian memicu semangat Bu Lini di Komsel Jakarta Tangerang gitu ya. Kiranya juga nanti Komsel Bekasi jangan cuma kayak gitu-gitu aja ya Bu Eni gitu. Nah, Komsel Sabah Malaysia juga terus terpacu bawa misi ini. Kita tidak sedang memperbesar memperbanyak orang, tetapi keprihatinan kepada mereka yang belum tahu kebenaran sejati. Nah, bawa misi ini Bu Walinang di Sabah Malaysia, dan bersyukur nanti kalau memang kejadian karena virus corona ini kalau di April sudah mereda, kemudian bersyukur Bu Gebat sudah membuka rumahnya dan siap untuk aktifkan Komsel di Sarawak, Miri ya, tepatnya di daerah Miri, Sarawak, Malaysia. Kemudian juga Bu Joana dengan senang hati katakan, karena saya bilang Bu Joana harus lanjutkan apa yang sudah saya mulai di Jambi, dan dengan senang hati nanti Bu Joana dengan Teacher City gitu ya akan memulai di Jambi gitu. Apa yang kita dengarkan dari kesaksian tidak boleh hanya kita dengarkan saja, tetapi harus ada beban untuk kemudian kita menjadi agent kebenaran firman Tuhan untuk meluruskan kepada mereka, supaya mereka betul-betul hidup di dalam kebenaran dan menjalankan kekristenan yang membawa mereka kepada keselamatan jiwa. Jadi tangkap itu dan mau mengambil bagian di dalamnya. Dan satu lagi yang terakhir saya mau ingatkan, seperti kesaksian yang saya bagikan di TRM Group gitu ya, bahwa apa yang sedang terjadi kita percaya itu adalah kerjaan daripada si jahat. Karena si jahat tahu bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Sebelumnya juga kan ada dari seorang pendoa yang dibagikan oleh Siti juga menyampaikan hal yang sama. Bahkan sebelumnya ada Rick Joyner juga mendapatkan bahwa ini adalah pekerjaan si jahat. Nah, yang saya mau katakan bahwa hari-hari ini kan kita suka menjadi lemah gitu ya. Yang saya prihatin adalah lebih suka berbagi tentang virus corona daripada berbagi menu daripada TRC. Saya tidak sedang katakan bahwa saya marah karena video saya nggak dibagi gitu. Enggak gitu maksudnya. Tetapi menjadi salah kalau fokusnya adalah ke situ gitu ya. Nah, kalau iblis bisa melakukan ini, si jahat bisa melakukan ini, berarti logikanya si jahat juga berusaha untuk menghentikan kita, melemahkan kita, melemahkan saya dan para sahabat. Karena itu, di sini saya katakan bahwa jangan mau, harus berperang gitu. Harus mau melawan kelemahan setiap panah api si jahat yang membuat kita lemah gitu ya. Kita harus tetap fokus pada penuaian jiwa-jiwa. Kita harus fokus pada kedatangan Tuhan, bukan pada virus corona gitu ya. Tetap patuhi pemerintah untuk social distancing, kemudian juga jaga kebersihan, jaga kesehatan, tapi bukan pikiran kita ke sana gitu. Yang aku percaya, aku nih pribadi nih, saya percaya pribadi nih, malapetaka tidak diperuntukkan kepada orang benar. Malapetaka tidak diperuntukkan kepada orang benar. Karena itu hiduplah benar gitu. Tapi jangan cobai Tuhan. Tunduk pada pemerintah untuk social distancing. Kita jaga kesehatan kita, kita jaga kebersihan diri kita. Tapi nggak perlu takut gitu ya, nggak perlu jadi paranoid, nggak perlu jadi arahkan pikiran ke sana. Justru harus melihat apa yang Tuhan mau kerjakan nanti di sini gitu. Kita harus jadi siap-siap penuh dengan kebenaran yang kita punya sekarang. Kita harus siap untuk menuntun nanti banyak orang yang ketakutan untuk datang kepada Tuhan gitu. Itu pesan saya.
kepada kita di MTRC Advance. Kalau tadi saya sudah pesankan kepada orang-orang yang menyaksikan video saya ini bahwa mereka harus mengerti bahwa bohong itu juga dosa gitu ya. Itu akan membawa mereka kepada kebinasaan. Tapi untuk kita, saya mau tekankan bahwa kita harus menjadi duta kebenaran itu sendiri. Sudah saya sampaikan di waktu-waktu yang lalu kan bahwa kita sudah tamat pelajarannya, sudah tamat tentang ketatan total, kekudusan hidup, kita sudah tamat modul gitu. Kita tinggal menjadi alat Tuhan bagi keselamatan jiwa-jiwa gitu. Dan terakhir satu lagi saya tambahkan. Tadi pagi ketika saya doa, saya ke kamar mandi sebelum saya betul-betul duduk berdoa. Tuhan buat saya mengerti kebenaran firman Tuhan. Tuhan buat saya mengerti kayak gini. Perintah untuk berdoa itu adalah salah satu perintah Tuhan. Nah, tetapi Tuhan buat saya mengerti seperti ini. Bahwa kalau orang mau sekalian menjadi penurut firman Tuhan, menjadi pelaku firman dalam hal berdoa dengan sempurna. Tuhan ingatkan saya tentang doa Bapa kami. Di sana selalu pakai kata ganti kami. Nah, Tuhan buat saya mengerti. Di dalam sebuah doa yang berkenan kepada Tuhan, yang sempurna adalah di dalamnya tidak boleh hanya berdoa untuk aku, dan aku. Tetapi kita harus berdoa. Karena kan ada ayat firman Tuhan juga yang berkata, berdoalah untuk segala orang kudus. Jadi kalau mau ke depan, Tuhan menganggap doa-doa kita, PPW kita berkenan di hadapan Tuhan. Di dalamnya itu sudah wajib ada doa syafaat. Dan saya bersyukur untuk sampai tahap ini, saya menjadi orang yang suka mendoakan orang lain. Lalu, yang Tuhan buat saya mengerti juga pada pagi hari itu adalah tentang doa 1 jam. Kalau mau berdoa, doa yang betul-betul sesuai dengan kriterianya Tuhan. Selain tadi ada Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Selain di dalam doa itu ada kontennya yang memuliakan Tuhan gitu ya. Kemudian juga bersyafaat buat orang lain gitu. Tetapi juga doa yang seturut dengan ajaran Tuhan. Doa sesuai dengan kriteria ajaran Tuhan adalah berdoa 1 jam. Saya bersyukur kemarin saya selalu monitor salah satunya Elpannya Pak Gun gitu. Karena saya pengen lihat PPW malamnya terutama bisa 1 jam gitu. Kemarin sudah rasanya 30 menit. Saya berharap terus meningkat. Demikian juga dengan Pak Ara gitu ya. Gak ada lagi yang doanya kurang dari 1 jam. Itu yang saya mau bagikan. Pengertian yang saya dapatkan. Doa yang berkenan, yang sempurna di hadapan Tuhan. Bukan cuma kita pujian penyembahan, menikmati hadirat Tuhan terus berdoa untuk aku dan aku, bukan. Tapi kata kami dalam doa Bapa kami itu memberikan pesan bahwa kita harus menyertakan doa kepada orang lain di dalam setiap doa-doa kita pribadi. Dan doa yang sesuai dengan kriteria yang diajarkan Tuhan adalah berdoa 1 jam. Nah, itu yang membuat kita semakin kuat dan semakin mengerti kehendak Allah. Nah, kiranya VSSP yang saya bagikan ini memberkati kita sekalian, baik all viewers yang ada di TRC Channel, di TRM Group, di akun pribadi, dan juga para sahabat setia saya. Dan jangan hanya didengarkan, tetapi berusaha untuk diingat-ingat, dievaluasi, dan kita praktekkan. Kita akan jumpa lagi pada VSSP selanjutnya. Selamat menjelang 2 pagi untuk para sahabat setia saya. Semangat berpuasa kepada para sahabat yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat par. God bless us.